Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik daimaini ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العافية والسلامة من النار ومن الضلالة. Ayuhal muslimun, Bapak Ibu sidang jemaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian salat dan salam selalu kepada Nabi yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, insyaallah seperti biasanya bahwasanya kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan sebuah kitab yang sebelumnya telah kita pelajari yang berjudul Syarhul Qawaidil Arba'i, syarah penjelasan kitab Al-Qawaid Al-Arba', yang mana pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan ya, pada pendahuluan dan sedikit pembahasan setelah pendahuluan, bahwasanya ini adalah sebuah kitab yang sangat bagus sekali, dan ini adalah kitab yang berbicara tentang perkara tauhid. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama kebiasaan mereka adalah mempelajari kitab, maka pengajian kita itu harus ya pengajian rutinnya itu membahas kitab gitu, karena ini adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama ya dahulu. Dan kita tahu para ulama seperti Imam Syafi'i ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dikisahkan sebelum beliau mempelajari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, beliau bahkan sudah menghafal kitab tersebut. Ini ada kitab fikih ya, kitab Al-Muwatta itu kitab tentang fikih. Jadi belajar kitab seperti itu, kita belajar di hadapan guru, dan usahakan kita minimal sekarang karena teknologi sudah berkembang dengan PDF. Dan alhamdulillah kami sudah mengirim kepada admin ya, Bang Ijal ya, tolong di share, tolong disebarkan PDF-nya. Jadi kita lihat di HP minimal seperti itu kalau kita nggak mau beli kitabnya, karena PDF itu cuman modal kuota ya, di download kemudian dikirim dan modal kuota untuk mendownloadnya gitu Pak. Seperti itu. Karena kalau kita pengajian hanya pengajian biasa ya, tematik ya, dan dan tidak mengaji sebuah kitab ya, maka tidak akan sistematis ya di dalam penyampaiannya, dan penyampaiannya terkadang kemana dan kesini dan kemana-mana gitu Pak ya, tidak sistematis. Makanya kita harus melewat mengaji kitab ya, mengaji membedah sebuah buku ya, kemudian menjelaskan nanti penjelasannya, syarahnya dari yang membawakannya. Taib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk halaman ke-13 ya. Ini bisa dilihat PDF-nya. Halaman 13. Masih berbicara tentang Al-Hanafiyah. Ya,
I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ya. Ketahuilah, ini pengulangan saja ya. Ketahuilah kata penulis, semoga Allah membimbing engkau untuk mentaatinya, mentaati Allah. Kemudian dibahas tentang konsep Hanafiyah. Dan Hanafiyah ini sudah kita bahas ya, ini berasal dari kata Hanif. Hanif itu artinya al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu amma siwah ya, amma siwahu. Jadi Al-Hanafiyah itu artinya orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kemudian dia berpaling kepada segala sesuatu selain Allah dalam ibadah yang dia lakukan. Jadi orang yang dikatakan Hanif adalah orang yang bertauhid, Pak. Orang yang betul-betul hatinya hanya bersandar kepada Allah. Beda dengan orang musyrik. Karena orang musyrik ini menyekutukan Allah, menduakan Allah. Di samping mereka beribadah kepada Allah, ternyata mereka juga meminta percaya kepada selain Allah. Salat ya, alhamdulillah. Kedukun ya juga, ini musyrik, Pak. Ya. Bahkan bukan dukun patah, bukan, Pak ya. Dukun terkait dengan perkara gaib. Arraf namanya, dalam bahasa Arabnya arraf. Sehingga Nabi mengatakan man ata arrafan, ya, barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu adalah orang-orang yang mengaku-ngaku menebak, mampu mengetahui perkara gaib. Misalkan barang hilang, kan gaib itu, orangnya nggak tahu siapa yang ngambil. Ia pergi ke dukun, kemudian dukun mencoba menerka, bekerjasama dengan jin, dengan syaitan, ya kan, menerka-nerka siapa yang mengambil barangnya yang hilang, atau menerka masa depan gitu. Misalkan seseorang ini datang ke arraf ini, kepada tukang ramal ini, kemudian bertanya tentang Pak dukun, ya saya sudah usia 30 tahun, 35 tahun, ya belum dapat jodoh, belum juga dapat jodoh sampai sekarang ya. Kira-kira siapa yang bisa jadi jodoh saya kan? Mulailah tukang ramalnya menerka-nerka, ya ini. Nah ini ya. Itu bukan Hanif itu ya, itu bukan Hanafiyah. Itulah yang syirik, apa ya? Kemudian juga telah kita jelaskan tentang gelar dari Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Ya. Apa arti Abul Anbiya itu? Iya, ayah para nabi gitu. Kenapa beliau dinamakan Abul Anbiya? Karena banyak para nabi berasal dari keturunan beliau. Banyak keturunan beliau menjadi nabi berasal dari beliau gitu, Pak. Siapa aja tuh, Pak? Dua anak beliau nabi semuanya. Nabi Ismail, ya, Nabi Muhammad saja terhubung nasabnya kepada Nabi Ismail. Ya, gitu. Nah, kemudian Nabi Ishak punya anak siapa, Bang? Yakub. Yakub inilah yang bernama Israel. Nah, jadi nabi-nabi yang berasal dari beliau itu namanya nabi dari Bani Israel. Bani itu keturunan, nanti anak-anak keturunan. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya Nabi Yusuf gitu, Pak. Itu dikatakan ayahnya para nabi karena banyak keturunan beliau menjadi nabi, dan beliau sudah dikabulkan doanya. Ya kan, karena beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan imam yang diikuti, artinya imam itu. Ya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu gitu ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu ya diuji oleh Tuhannya bi kalimatin fa'atammahun, dengan kalimat itu artinya dengan ujian. Dan Nabi Ibrahim fa'atammahunna, Nabi Ibrahim itu menyempurnakan, lolos ya dari ujian. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin gitu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa juga, ya, qala, dia kan, dia berkata, yakni Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya ya aku akan menjadikan engkau wahai Nabi Ibrahim sebagai ikutan bagi manusia, sebagai imam gitu. Qala wa min dzurriyyati, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah juga imam yang diikuti dari keluargaku. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala la yanalu ahdi, tidaklah akan mendapatkan janjiku tersebut ya orang-orang yang zalim. Artinya
orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Israel, maka dia tidak akan mendapatkan janji dari Allah. Apa dari janji dari Allah kepada Nabi Ibrahim, Pak? Supaya dijadikan imam. Imam itu artinya orang yang diikuti. Dan para nabi itu imam, ya. Nabi itu semuanya imam itu, karena diikuti oleh umatnya. Ya, ini batasan kita kemarin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata penulis, semoga dirahmati oleh Allah, kemudian semoga ilmu beliau itu bermanfaat baginya dunia dan di akhirat, dan juga bermanfaat bagi orang yang mempelajarinya. Wa Ibrahimu, Nabi Ibrahim itu adalah, dan Nabi Ibrahim itu adalah, dia adalah abul anbiya'i, adalah bapaknya para nabi. Itu, Pak. Ini halaman 13, Pak, ya, halaman 13. Alladzina ja'u min ba'dihi. Ya. Yang mana para nabi itu datang setelahnya, setelah Nabi siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Dari anak keturunan beliau banyak yang jadi nabi, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Fakulluhum min dzurriyyatihi, dan mereka semua berasal dari keturunannya. Dari keturunan siapa, Bang Ijam? Nabi Ibrahim. Dzurriyyah itu keturunan artinya, Pak, ya. Catat itu, Pak. Dzurriyyah itu bahasa Arab, artinya keturunan gitu. Itu yang enaknya Bapak kalau ngaji dengan pakai kitab bahasa Arab, jadi menambah mufradat. Ya. Min ba'dihi, apa artinya, Bang Ijam? Min, apa arti min? Dari, ba'di, setelah. Ya, hi itu ya asalnya huwa, ya, dia mudhaf kepada ba, ya. Dari setelahnya aja artinya. Kullu, apa arti kullun, ya, seluruh. Ya, kan Bapak sering mendengar di muqaddimah, ya. Kullu bid'atin, ya. Kullu itu seluruh gitu. Ya. Fakulluhum, dan seluruh mereka ini, ya, kembali kepada alladzina ja'u gitu, ya. Seluruh mereka, yakni nabi-nabi itu, min dzurriyyati, dari keturunannya, nya kembali kepada Nabi Ibrahim. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena itu atau oleh karena ini telah berfirman Allah jalla wa ala, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitaba. Surah Al-Ankabut ayat 361. Kami telah menjadikan, kata Allah, ya, dari keluarganya, dari keturunannya, dari anak keturunannya Nabi Ibrahim, an-nubuwata, kenabian, dan kami juga telah menurunkan kitab, ya, kitab suci kepada para nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Ini diantara keutamaan Nabi Ibrahim, fadilahnya Nabi Ibrahim. Fakullu min bani Israel, dan mereka semua dan seluruh mereka gitu, berasal dari Bani Israel. Hafidu, cucu. Hafid itu artinya cucu, Pak, ya. Hafidu Ibrahim, cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad, fa innahu min dzurriyyati Ismail. Dan Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari keturunan Bani Israel. Namun kalau ditarik, ya, ujung-ujungnya Nabi Ibrahim juga gitu. Iya, sebenarnya mereka bersaudara juga, antara Israel dengan Ismail gitu, ya. Antara Israel dengan Ismail, karena Ismail itu adalah pamannya Nabi Yakub gitu. Dan Nabi Ismail, ya, adalah kakak abang dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ini anak Nabi Ibrahim yang kedua dari istri beliau yang pertama. Siapa nama istri pertama Nabi Ibrahim, Bang? Bukan, itu istri kedua Sarah, ya. Kalau bahasa Arabnya Sarah, ya. Kalau bahasa kita Sarah, ya, pakai ra. Apalagi orang Minang, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sebenarnya hirahma, ya, harus ditafkhim, ya, tebal, ya. Iya. Siti itu bukan nama itu, Pak. Siti itu gelar. Siti itu penghormatan, seperti Sayyidina. Jadi Siti itu singkatannya dari Sayyidati. Iya. Apa? Bukan, ya. Itu bahasa Arab itu, Siti itu. Namun bahasa Arab yang sudah disingkat.
Seperti basmalah itu bahasa Arab, singkatan dari bismillahirrahmanirrahim. Ya, qauqalah singkatan dari la haula wala quwata illa billah. Hamdalah singkatan dari alhamdulillah itu. Jadi Siti itu singkatan dari Sayyidati. Ya, Sayyidati Fatimah misalnya, atau Siti Fatimah. Jadi Siti itu bukan nama, itu hanya penghormatan saja. Ya, kalau kita menyebut seorang bangsawan, ya, seorang yang dihormati, ya, biasanya kita nggak langsung nyebut namanya gitu. Maka diawali dengan Sayyidina. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya, Sayyidina Umar Ibnul Khattab misalkan, dan lain-lain gitu. Jadi istri yang pertama Nabi Ibrahim belum dapat anak, Pak. Iya, sampai tua nggak dapat anak, namun Ibrahim tidak pernah putus asa. Beliau tetap berdoa gitu. Sehingga dapatlah anak setelah kelahiran anak beliau yang pertama, Ismail, dari istri yang kedua. Nah, jadi para nabi itu sudah menjadi adat dan kebiasaannya poligami. Jadi poligami ini bukan menciderai kaum wanita itu. Karena sekarang kan banyak ghazwatul fikr, Pak, ya, perang pemikiran. Jadi nilai-nilai Islam itu mau dikikis sekarang, Pak. Ya, dengan propaganda-propaganda orang barat, orang kafir, supaya para wanita itu tidak mau menjalankan sunnah Rasul. Sehingga wanita merasa ditindas, ya, diistri tirikan, bukan di anak tirikan, diistri tirikan. Iya, merasa diduakan, padahal ya kita lihat orang-orang soleh semuanya poligami, Pak. Iya, orang-orang soleh, para nabi dan rasul dahulu. Bahkan orang tua kita dulu banyak yang istrinya, Pak, ya, yang nggak diketahui pun, ya. Tentu itu tidak bagus, ya. Namun kalau seandainya orang itu mampu, ya, untuk menikah lebih dari satu, ya, maka ya seorang istri harus mendukungnya dengan catatan mampu, Pak, ya. Mampu itu mampu dari seluruh aspek, baik itu dari aspek kesehatan, kekuatan, ya, kemudian aspek keuangan gitu. Kalau sudah mampu tidak boleh dibatasi gitu. Karena sudah dibatasi dalam Islam itu 4, ya. Kalau setelah 4 itu memang haram, Pak, ya. Memang tidak dihitung lagi nikah yang syar'i gitu. Karena nikah yang syar'i itu batasannya cuma 4. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullul anbiya'i min ba'di Ibrahim min abna'i Ibrahim. Maka seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim ini berasal dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Takriman lahu, ini bentuk pemuliaan terhadap Nabi Ibrahim. Waja'alahu Allahu imaman linnasi, dan Allah telah menjadikan, ya, Nabi Ibrahim itu imam bagi manusia. Apa yang maksud dengan imam, Pak? Dijelaskan oleh beliau, yakni qudwatan, yaitu qudwah. Qudwah itu artinya contoh teladan. Iya. Qudwah sama dengan uswah. Uswatun hasanah, qudwatun hasanah, sama. Maknanya sama, yaitu yang dicontoh gitu, Pak. Yang diikuti. Sehingga Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120, Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Dan ummah itu, ya, juga bermakna qudwah, ya, imam, ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dahulu adalah seorang imam, ya, seorang ummah. Ummah ini yakni imaman yuqtada bihi, seorang imam yang diikuti dengannya, gitu. Wa bidzalika amara Allah jami'al khalqi kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Az-Dzurriyyah ayat 56. Ya, maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seluruh manusia, seluruh makhluknya, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang 56, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, ya. Fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillah, maka Nabi Ibrahim telah da'a itu mengajak, Pak, ya,
menyeru, telah mengajak, telah menyeru manusia kepada ibadatillah, peribadahan kepada Allah. Ya. Ka ghairihi minan nabiyyin, seperti yang selain beliau daripada para nabi, seperti nabi-nabi yang lain, itu maksudnya. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling getol, Pak ya, paling getol mendawakan tauhid. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Tidak seperti kita sekarang enak-enak aja, Pak ya, ngisi pengajian dikasih duit, masya Allah. Nabi Ibrahim tidak, Pak. Beliau dimusuhi oleh ayah beliau sendiri, beliau dimusuhi oleh masyarakat beliau, bahkan beliau dimusuhi oleh raja, pemimpin, presiden waktu itu. Bahkan presidennya sudah mengutus bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar, memanggang Nabi Ibrahim hidup-hidup, Pak. Itu cobaan, tantangan yang dihadapi Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim gentar? Tidak, gak apa-apa, kata welcome, kata Nabi Ibrahim. Ya, sampai-sampai dijelaskan dalam hadis sahih bahwasanya ketika Nabi Ibrahim hendak dicampakkan oleh Raja Namrud dan bala tentaranya ke dalam api yang berkobar-kobar itu, Pak, datang malaikat, Pak. Ya, apa kata malaikat? Halaka ilayya hajah. Apakah engkau butuh hajat bantuanku, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Kalau seandainya bantuan darimu, wahai Jibril, tidak, aku tidak mau, kata. Sudah ya. Daripada aku minta tolong kepada engkau Jibril, lebih baik aku mati, gitu. Iya kan? Dan adapun kalau seandainya bantuan itu datang dari Allah, wa idza minallah, ya kan? Fana'am, kata beliau. Kalau seandainya bantuan itu datang dari Allah, enggak apa-apa, gitu. Iya. Maka akhirnya apa, Pak? Akhirnya kena keikhlasan Nabi Ibrahim itu, beliau betul-betul tunduk kepada Allah, tawakal, enggak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, ya naru kunu bardaw wa salam li Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan atas ala Ibrahim, ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, gitu. Ini, Pak ya, kuni barda, jadilah engkau dingin, ya kan, wasalaman, dan keselamatan, bukan membakar ya, bukan menghancurkan, tapi menjadi selamat. Kalau Allah mengendaki, itu merupakan mukjizat Nabi Ibrahim ya. Ya, beliau tidak bisa dibakar oleh api dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi beliau aja, Pak. Bukan bagi orang ngaku wali. Ini ada pula orang ngaku wali ya. Saya tahan bakar, rupanya trik sulap kayak gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim tidak murni, itu dari Allah gitu, Pak. Bukan dari trik sulap, sihir dan lain sebagainya. Sebagaimana orang sekarang, Pak ya. Ya. Ini itu karena memang dakwah tauhid beliau. Luar biasa Nabi Ibrahim itu, Pak ya. Kalau kita sekarang diocehin orang aja kita udah gentar, nggak mau lagi ya. Ya, dicemooh saja kita udah nggak mau lagi ya. Sudahlah ya, kita jangan bahas-bahas tauhid lagi ya. Kita jangan bahas bid'ah lagi ya. Baru diomongin orang gitu, Pak. Ya, baru diomongin, Pak ya. Bukan dicentik, belum pernah ya. Nabi Ibrahim, Pak, mau dibakar ya. Bahkan para asatiz kita ya, diceritakan, ini ceritanya sahih insyaallah, karena diceritakan oleh Ustaz Badrul Salam ya. Ustaz Hakim aja, Ustaz Yazid ya, di awal dakwahnya beliau rumahnya dibakar, rumah Ustaz Yazid. Beliau nggak gentar gitu, beliau tetap di atas kebenaran, menyampaikan tauhid ya, menentang praktek-praktek kesyirikan yang diselubungi atas nama ziarah kubur. Karena sekarang seperti itu, syirik ya, namun dibungkus dengan ziarah kubur. Wahabi ya, melarang ziarah kubur. Siapa yang melarang, Pak? Silakan Bapak ziarah, tapi jangan Bapak bertabarruk, meminta berkah kepada kuburan, karena tidak ada keberkahan apapun pada kuburan itu. Keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan ziarah, Pak. Masalahnya Bapak mengspesialkan kubur, mengkultus kubur, menganggap kubur itu berbeda. Ini kubur orang soleh ya, ini keramat ya, enggak? Iya, karena memang sudah dikeramatkan, Pak. Nama kuburannya keramat gitu. Kuburannya itu udah keramat, Pak. Itu yang diingatkan oleh Ahlus Sunnah gitu. Itu yang diingatkan. Bukan melarang Bapak ziarah, kok ziarah nggak apa-apa, monggo gitu. Namun jangan Bapak mengkultus kubur.
kuburannya hanya yang keramat saja yang bapak ziarahi, padahal kuburan ayah bapak itu yang lebih utama padahal, ya kan? Iya. Dan tidak bertawassul, ya, berperantara dengan orang yang meninggal gitu, karena nggak ada contohnya gitu. Bahkan yang paling parah meminta gitu. Ini nggak tawassul lagi, sudah meminta kepada orang yang mati itu. Ya Sayyid, ya madadna ya Sayyid, madadna ya Husain. Ada orang datang jauh-jauh ke Irak, ya, ke kuburan yang disangka kuburan Hasan Husain gitu, ya. Minta langsung, Pak, minta madad. Ya, madad ya Husain katanya. Berikan kami keluasan, kan? Karena madad ini artinya kelapangan, lapang dari rezeki, lapang panjang umur, itu masuk mana madad semuanya. Padahal madad itu hanya dari Allah. Kenapa diminta kepada makhluk? Itulah yang syirik. Meminta sesuatu yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah, dia minta kepada selain Allah. Iya kan? Berikan rezeki wahai Husain, ya. Iya. Berikan kelancaran rezeki, ya. Tolong kami dari mara bahaya wahai Husain. Kenapa enggak kepada Allah gitu? Kemana Allah? Mana Allah gitu? Ya, padahal ketika kita dalam keadaan terjepit, Pak, ya, ketika kita mau, ya, dilanda sebuah musibah misalkan di tengah-tengah laut, datang badai yang besar, kita hendak ditenggelamkan nih, Pak. Siapa yang kita ingat? Allah pasti. Enggak ingat lagi sama Husain itu, ya kan? Namun kenapa, ya, ketika kita dalam keadaan lapang, kita juga menyeru kepada Allah, kepada selain Allah. Itu yang kita ingatkan, bukan melarang mereka ziarah kubur, bukan, ya. Yang kita larang adalah meminta kepada orang yang meninggal, bertawassul serta bertabaruk kepada kuburan yang mereka klaim itu ada kuburan yang keramat. Karena ini tidak ada pernah contohnya dari Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa, Pak? Sebab apa Allah laknat mereka Yahudi dan Nasrani itu? Ittakhadhu, mereka telah menjadikan kuburan anbiya'ihim, para nabi mereka, masajid, tempat sholat, tempat zikir, tempat tahlilan, tempat yasinan gitu. Iya. Kok zikir di kuburan gitu? Nauzubillahi. Kuburan itu tempat kita mengingat mati, bukan tempat baca Al-Quran gitu. Iya. Bahkan Nabi mengatakan telah dijadikan ju'ilat, ya, telah dijadikan ju'ilatil ardu tahuran, ya, illal masajid wal hamam, ya. Telah Allah jadikan bumi ini semuanya suci kecuali kecuali WC dan kuburan, ya. Ilal hamam wal maqbarah gitu, ya. Kecuali WC dan kuburan gitu. Jadi nggak boleh kita sholat di WC atau di perkuburan gitu, Pak. Makanya di masjid yang ada kuburannya itu para ahli fikih, ulama fikih mengatakan ini bisa membatalkan sholat gitu, Pak. Ini bisa membatalkan sholat, ya. Karena Rasulullah mengatakan la tusalli ilal kubur, jangan kau sholat ke kubur gitu, menghadap ke kubur. Sehingga ulama fikih memberikan syarat, ya, dalam kitab-kitab fikih. Ya, kalau seandainya kuburannya di luar masjid, ya, kemudian diberikan haiz, ya, pembatas, ya, seperti pagar atau dijadikan pembatasnya jalan yang ditempuh oleh orang ini, boleh gitu. Namun kalau seandainya kuburannya berada dalam masjid, maka ulama ahli fikih mengatakan, fuqaha, ya, mengatakan sholatnya tidak sah, ya, batal sholatnya. Kenapa? Ya, karena Nabi yang melarang gitu. Iya. Berbeda kasusnya dengan kuburan Nabi yang ada di Masjid Nabawi, karena memang sebetulnya sebelumnya itu bukan di masjid, Pak, ya, namun di rumahnya Aisyah. Karena para nabi itu sudah ada ketentuan dari Allah, setiap para nabi yang meninggal itu dikuburkan di mana dia meninggal gitu. Dan qadarullah masyafa'al, bukan kebetulan, Pak, qadarullah, ya. Nabi meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan rumah Nabi itu dekat dengan masjid kan gitu. Dan sehingga pada masa khalifah, ya, saya lupa, ya, Marwan, ya, kalau nggak salah itu terjadilah peluasan Masjid Nabawi karena kaum muslimin sudah bertambah banyak jumlahnya, sehingga masuklah rumah
Aisyah, rumah istrinya Nabi, kamar Aisyah tersebut ke dalam areal masjid. Bukan asalnya dia di masjid, tidak. Gitu. Karena banyak juga yang salah paham. Ya, kuburan Nabi saja di masjid, Pak Ustadz. Kenapa kok kita nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya? Maka kita jawab, itu terjadi karena keadaan darurat, ya. Karena Nabi meninggal, Masjid Nabawi waktu itu belum diluaskan, belum diperluas gitu. Ya, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya. 6. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, masih pada halaman 13 Pak ya, dari kitab Syarah Qawaidul Arba' ini ya. Kemudian kata beliau, fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillah azza wajal. Maka Nabi Ibrahim telah mengajak manusia, yakni mengajak umatnya, mengajak ayahnya untuk beribadah kepada Allah saja. Seperti nabi-nabi yang lain. Kulul anbiya'i da'awun nasa, kulul anbiya'i da'un nasa telah menyuruh manusia, da'un nasa ila ibadatillah, telah mengajak manusia kepada peribadahan kepada Allah, wa tarka ibadati ma siwahu, dan mengajak manusia, mengajak umatnya untuk meninggalkan peribadahan ya kepada selainnya, yakni kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, setiap para nabi dan rasul, tugas mereka yang pertama itu Pak. Apa tugas para nabi dan rasul yang pertama Bang? Iya, mendakwahkan tauhid ya, mengajak manusia beribadah kepada Allah saja dan memperingatkan manusia dari syirik dan memperingatkan manusia dari peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa Pak? Dalilnya dalam surah An-Nahl ya, ayat keberapa? 36. Surah An-Nahl itu mana ada di dalam kitab ini. Apa kata Allah? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Jadi satu umat itu Pak, satu rasulnya ya. Sehingga umat Nabi Lut ini beda dengan umat Nabi Ibrahim, meskipun mereka bertemu Pak, iya, satu masa, namun umatnya berbeda nanti dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ya, Allah utus beliau untuk seluruh umat, dan beliau Nabi yang terakhir. Berdasarkan dalil dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat ini, termasuk juga menjadi pemberi dakwah gitu. Karena dakwah ini, hidayah ini rahmat Allah. Karena rahmat Allah ini luas. Rahmat Allah yang paling besar adalah hidayah. Rezeki rahmat Allah juga. Namun rahmat Allah yang paling besar apa Pak? Hidayah. Karena hidayah itu hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Kalau harta tidak. Harta itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah murkai. Siapa orang yang terkaya di dunia sekarang Bang? Elon Musk. Apa agamanya? Kafir, bahkan dia mengatakan condong ke ateis. Orang Amerika, pemilik perusahaan Tesla, mobil listrik gitu ya. Kemudian pemilik ya perusahaan Twitter. Jadi Twitter itu menurut berita sudah dibeli oleh orang kafir ini ya, orang terkaya ini. Jadi apakah kekayaan itu menunjukkan Allah cinta kepada mereka? Tidak Pak. Kalau kekayaan, tahta jabatan, tentu Firaun orang yang top ya, orang yang Allah cintai. Tapi enggak, Firaun luar biasa Pak, kayanya gitu. Bahkan hartanya itu menjadi harta karun gitu, yang dicari-cari oleh ahli arkeologi ya. Dengan apanya Pak ya, dengan ilmu mereka, ilmu tentang masalah fosil gitu ya. Dicari-cari di mana hartanya si Firaun dan si Korun ini ya. Si Korun itu sehingga hartanya menjadi legenda ya. Kalau orang dapat harta di tanah, langsung ingat dia, karun. Karun itu bahasa Indonesia ya Pak, yang benarnya pakai kof, Korun ya. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran gitu Pak. Jadi Allah tidak, standar cinta Allah itu Pak bukan apa Pak?
Bukan harta, bukan. Apa standarnya, Bang? Standarnya hidayah. Ya kan? Qul, kata Allah dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini. Qul, katakan wahai Muhammad, apabila engkau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka syaratnya ya ikutilah aku, kata Rasul. Ikuti agamaku, ikuti sunnahku. Ketika seorang mengikuti sunnah Nabi berarti dapat hidayah. Karena hidayah itu kita tahu ada standarnya, Pak. Kapan seseorang itu dapat hidayah? Kan itu pertanyaannya, Pak ya. Gampang aja, Pak. Rumusnya gampang. Rumusnya ada kesesuaian ya antara perilaku orang itu dengan sunnah Nabi, dengan syariat Islam. Ya kan, dalam syariat Islam apa, Pak? Sholat ya. Rupanya dia orang masya Allah rajin sholat, udah dapat hidayah itu, Pak. Gampang aja rumusnya, Pak. Tidak butuh rumus Pitagoras menghitungnya, enggak, Pak. Cuma lihat perbuatannya, lahir batinnya sesuai enggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan orang itu keimanannya bertingkat-tingkat, Pak. Ada keimanannya yang tinggi dan ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang terkadang beriman, terkadang enggak gitu, Pak ya. Ini. Dan kebanyakan manusia itu, Pak, ya terkadang bertambah keimanannya, terkadang berkurang gitu. Kalau para nabi itu maksum ya. Para nabi itu imannya itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka maksum itu artinya terpelihara, terjaga gitu. Ya, kalau kita sebagai umatnya beliau ini tidak maksum. Terkadang imannya kuat dan terkadang rendah, merosot, menurun, Pak. Namun ketika menurun ya jangan diperturutkan, Pak. Harus ada usaha, harus ada daya, harus ada ikhtiar kita. Bagaimana kemudian iman kita itu bisa meningkat? Dengan apa, Pak? Ya dengan pengajian inilah. Dengan baca Al-Quran, baca dengan artinya, Pak ya, dengan maknanya, baca seperti itu. Kemudian dengan ibadah, karena seluruh ibadah itu penguat iman, Pak. Iya, kalau kita makan itu penguat jasad kita. Kita makan makanan yang bergizi, kita mengonsumsi vitamin, ya Pak ya, mineral dan zat-zat bermanfaat bagi tubuh kita, maka tubuh akan kuat, akan sehat. Demikian juga iman kita butuh dikuatkan dengan apa, Pak? Dengan ilmu. Kemudian dengan amal, ini Pak, ilmu dan amal soleh. Tidak hanya sekedar ilmu, tidak, Pak. Masya Allah ikut pengajian, bahkan belajar di pesantren ya. Tapi sholat subuh telat. Nah, gitu. Nah, ini berarti tidak mengamalkan ilmunya itu. Bahkan tidak akan menguatkan keimanannya, Pak. Ada juga tamat pesantren, Pak, namun pacaran sambil mengamili anak orang, ada juga. Iya, na'udzubillahi min zalik. Bukan pesantren yang salah, Pak. No, Pak ya, bukan. Namun orangnya, oknumnya. Ya, Pak ya. Bukan Islam yang salah, kan ada orang yang menuduh Islam itu teroris. Ya. Islam itu tengoklah yang korupsi ngakunya Islam gitu ya. Kemudian mencabuli santrinya, anak kiai ngakunya Islam gitu. Ya, bukan Islamnya, Pak, yang salah. Islam melarang itu semua. Namun oknum, ini Pak ya, oknumnya yang salah. Kalau Islam itu enggak salah, Islam itu benar. Namun Muslim, orang yang mengaku beragama Islam, itu yang tidak lepas dari kesalahan. Itu, Pak. Kemudian beliau mengatakan di sini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah tugas Nabi semua. Apa dalilnya, Pak? An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah, dan kami telah mengutus, kata Allah, ya, setiap umat itu satu orang rasul yang mana tugas mereka an ya'budullah, supaya mengajak umatnya menyembah Allah saja, wajtanibut taghuta, dan meninggalkan, menjauhi at-taghut. At-taghut di antara maknanya adalah setiap yang disembah selain Allah. Jadi mengajak manusia untuk meninggalkan syirik gitu, Pak. Karena syirik itu, Pak, taghut ya. Syirik itu ada taghut ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, fa iza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, maka apabila engkau telah mengetahui, kata beliau, fa itu apabila, iza ya, fa itu maka, iza apabila
arafta, engkau telah mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah khalaqaka, telah menciptakan engkau, li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata, sesungguhnya ibadah itu, la tusamma ibadatan, tidaklah dinamakan ibadah, illa ma'at tauhid, kecuali didasari dengan tauhid gitu. Jadi tidaklah dinamakan sebuah ibadah itu ibadah, melainkan dibangun di atas pondasi tauhid, itu maksudnya. Karena syarat ibadah, diterimanya ibadah itu pelakunya harus bertauhid gitu Pak. Kalau pelaku sebuah ibadah sholat masya Allah, berhaji tiap tahun, berimpak miliaran bahkan triliunan ya, namun ternyata minta ke dukun, namun ternyata menyembelih untuk selain Allah, namun ternyata minta kepada selain Allah, maka apa kata Allah ya kan di dalam surah Az-Zumar ayat 65, apa kata Allah Subhanahu wa taala ya kan, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik kata Allah, maka batallah amalan-amalanmu, artinya pahalanya nol. Ya, tidak hanya amalannya yang batal, namun pelakunya diancam neraka. Ya kan? Dan kelak engkau akan menjadi ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Kemudian dalam surah Al-Maidah juga Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Kalau surga sudah haram, berarti di mana lagi Pak? Wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Wa ma lil zalimin min ansar, dan orang yang berbuat zalim itu tidak ada penolongnya. Orang berbuat syirik itu nggak ada yang nolong gitu Pak. Makanya Allah mengatakan janganlah engkau mati gitu dalam membawa syirik ya. Iya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang mati dalam perbuatan syirik besar gitu. Makanya sudah Allah ingatkan gitu. Iya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh para nabi itu dakwahnya Pak. Iya, seluruh para nabi dakwah mereka tidak lepas dari mengingatkan manusia bahayanya syirik. Karena syirik itu dosa yang paling pertama Pak. Bapak baca buku Al-Kabair, tulisan Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i. Ya, seorang ulama besar. Bahkan beliau juga bermadzhab Syafi'i. Judul bukunya dosa-dosa besar. Kabair itu jamak dari kabirah. Kabirah itu artinya dosa besar. Maka dosa besar yang pertama beliau buat asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah gitu. Yang mana amalan yang paling besar ya adalah tauhid, maka dosa yang paling besar kebalikannya adalah syirik. Makanya di sini dikatakan ibadah itu tidaklah suatu hal itu tidaklah dinamakan ibadah, melainkan dibangun di atas tauhid. Artinya pelakunya itu harus mengosongkan keyakinannya dari dogma-dogma kesyirikan. Iya Pak ya? Dari pemahaman-pemahaman syirik gitu Pak. Kemudian beliau mengatakan, kama anna sholata, sebagaimana sholat, la tusamma sholatan, tidaklah dinamakan sholat illa ma'at taharati, kecuali yang dibangun, yang didirikan di atas kesucian. Artinya tidaklah dinamakan orang itu sholat, artinya tidaklah sah sholat seseorang itu kecuali dia sholat atas suci, dia sholat di atas kesucian. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidaklah menerima sholat kalian, kata Rasul ya, apabila dia berhadas. Nah, misalkan orang kentut langsung aja sholat, nggak Allah terima. Hatta yatawadda, sampai dia berwudu gitu. Begitu juga ibadah yang kita lakukan. Ibadah tidak diterima kecuali orang yang beribadah itu dia kosong, jauh dari perbuatan syirik Pak. Sehingga syirik itu, tauhid itu nomor pertama Pak, supaya ibadah kita diterima oleh Allah, supaya haji kita haji yang mabrur ya, supaya ya amal kita amal yang soleh, amal yang benar, amal yang Allah terima.
maka orang yang beramal tersebut harus menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik. Ya, banyak sekali Pak. Makanya kita tidak henti-hentinya Pak, selalu mengingatkan jangan pasang zimat gitu. Karena yang bilang zimat itu syirik bukan kita Pak, bukan saya, tapi Rasul kita. Ya kan, apakah kita berani mengatakan bohong itu Nabi, na'udzubillah, kafir kita Pak. Ya, orang yang mendustakan Nabi, na'udzubillah, kafir, na'udzubillah. Maka Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi, man ta'allaqat tamimata faqad asyrak. Ini ada orang bilang nggak apa-apa zimat. Siapa yang bilang nggak apa-apa gitu Pak? Iya. Barang siapa yang memasang zimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Meskipun syirik kecil Pak. Karena hukum zimat itu dirinci oleh ulama ya, menjadi dua hukumnya. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan syirik besar Bang Ijal? Zimat itu dihukumi syirik besar bila Bang? Iya, Masya Allah. Ini 100 nilainya. Kalau orang itu percaya bahwasanya zimat itu sendiri yang mendatangkan kemudaratan atau mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Iya Pak, zimat saya inilah yang mendatangkan rezeki katanya. Atau cincin saya inilah, Masya Allah, ini berkah Pak, ini mendatangkan rezeki ini. Ini terbuat dari mantiko ayam ya. Ya, mantiko itu bahasa Padang Pak ya. Kalau bahasa Indonesia mustika ya. Iya. Tapi ada gue yang parah Pak, pas dia Pak keluar batu, dijadikan zimat. Ini nama mantiko ciri. Na'udzubillah, namanya yang bahaya Pak, mantiko ciri. Ada yang seperti itu juga Pak ya, na'udzubillah. Diyakini mendatangkan manfaat. Kalau dia meyakini zimat itu secara zatnya mendatangkan manfaat, ini syirik besar. Tapi kalau dia meyakini, oh enggak Pak Ustadz ya, tentu yang mendatangkan kebaikan itu Allah Pak. Namun ini adalah usaha kita. Sama orang ke dokter Pak Ustadz, ini syirik kecil ini. Beda Pak dengan dokter. Dokter itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini ilmiah, ini kauniyah. Ya. Ini matematika dokter itu, ada penelitiannya. Enggak sembarang-sembarang ilmu kedokteran itu Pak ya. Ini berdasarkan penelitian. Sudah banyak tikus yang menjadi korban atau kelinci Pak ya. Korban percobaan dokter. Ya. Diuji dulu Pak. Sudah diuji bertahun-tahun gitu. Ternyata obat ini ya dengan izin Allah. Tapi kalau kita yakin enggak, obat dokter itulah yang itu, tetap syirik juga Pak. Namun kita berikhtiar dengan obat dokter, ini beda dengan berikhtiar dengan zimat. Beda Pak. Karena zimat tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Zimat tidak ada penelitiannya, tidak ada datanya secara konkret, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau zimat itu memang mantap gitu Pak, tentu rumah sakit itu sudah ada Pak ya. Sudah ada dokter itu jurusan spesialis zimat, kan nggak ada Pak. Kalau jantung ada spesialis jantung gitu ya. Spesialis apa lagi Pak ya? Spesialis tulang ya, dokter tulang ya. Dokter mata, dokter gigi, ada pula dokter ahli zimat, kan nggak ada Pak. Iya, bahkan orang barat saja, orang kafir saja bilang myths ya. Myths itu bahasa kafir ya. Afwan, ini bahasa Inggris, bahasa kitanya mitos ya. Mitos itulah yang tahayul, ya, yang totayur gitu Pak ya. Ini yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tidaklah dinamakan sholat, artinya enggak Allah terterima kecuali dibangun di atas kesucian, di atas toharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati, apabila syirik masuk ke dalam ibadah, fasadat, maka ibadah itu akan menjadi rusak. Fasadat, rusak. Mana fa'ilnya ini? Mana pelakunya? Kembali kepada ibadah. Yakni domir hiya, kembali kepada ibadah. Kal hadasi, seperti hadas ya. Apa perbedaan antara najis dengan hadas? Ya, akhwang? Iya, Masya Allah. Kita wakilkan kepada Bang Budi ya. Ya, silakan Bang Budi. Itu hadas atau najis? Terbalik tak? Terbalik tak? Iya. Iya. Jadi berak itu hadas ya Bang ya?
Ini Bang, bagus jawabannya Bang, tapi kurang tepat. Ya, jadi najis itu zat. Najis itu apa Bang? Zat yang bisa dilihat, diraba. Seperti berak, berak itu najis. Jadi ma kharaja minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ya, dubur dan kubur itu namanya najis. Bang ya, najis itu zat. Namun kalau hadas itu tidak hadas, itu sifat, proses. Ketika orang mengeluarkan najis, beol ya, beol itu najis ya, maka kondisi dia dihukumi muhdis, berhadas ya. Jadi hadas ini sifat. Atau ketika orang melakukan hubungan suami istri Pak ya, maka dikatakan dia setelah itu berhadas, namun hadas besar. Nanti hadas bagi dua Pak ya, ada hadas besar dengan hadas kecil ya. Akan tetapi mani itu sendiri tidak najis. Yang najis itu mazi. Beda Pak ya, mani dengan mazi. Kalau mani itu keluarnya banyak dan keluarnya itu dengan semprotan dan terasa lezat ketika sudah keluar. Tapi kalau mazi tidak, mazi itu keluarnya tidak terasa gitu. Namun ketika kita libido, ketika naik syahwatnya, maka tiba-tiba kok ada yang basah gitu. Dan jumlahnya sedikit yang mazi itu namanya mazi. Dan ada juga wadi. Wadi itu apa Pak? Yang wadi itu cairan ya, kuning ya. Biasanya wadi ini juga dihukumi najis Pak ya. Biasanya setelah orang kecapean. Bukan dia itu keluar ketika syahwat, tidak. Dia keluar ketika kecapean atau tiba-tiba tanpa diiringi dengan syahwat. Ya, tanpa diiringi oleh libido Pak ya. Apa? Masuk waktu? Iya, karena waktu Isya sudah masuk. Nanti kita lanjutkan setelah surat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi bi ni'matihi wa bi fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ya mengadakan atau melanjutkan pengajian kita, kajian kitab kita tadi. Ya, adapun salat sunnah ini boleh di rumah Pak ya. Dan salat yang paling baik itu salat sunat ini Pak ya. Di mana Pak? Di rumah. Tapi boleh juga di masjid. Namun yang afdolnya di rumah itu salat sunnah. Dalilnya apa Pak? Hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, afdalus salati salatukum fi buyutikum. Sebaik-baik salat itu adalah salat yang kalian kerjakan di rumah-rumah kalian. Illa salatal maktubah, kecuali salat wajib. Nah, kalau salat wajib bagi laki-laki maka di masjid. Nah, kalau bagi perempuan tetap di rumah. Ya, afdalus salatin nisa fi buyutikunna. Sebaik-baik salatnya perempuan di rumahnya. Kemudian yang paling baik di rumahnya adalah di kamarnya gitu. Tapi jangan dilarang, karena Rasulullah mengatakan la tamna'u, ya, jangan kalian larang gitu. Hamba-hamba Allah, amatallah, hamba-hamba Allah dari kalangan perempuan untuk sholat di masjid. Jadi kalau ada istri kita ngotot ya mau sholat di masjid, jangan kita halangi. Namun kita tegur saja. Ya, jangan kalau ke masjid jangan pakai minyak wangi dan jangan pakai pakaian yang mencolok perhatian. Apalagi pakai minyak yang sangat semerbak ya, pakai pakaian mukena yang ditaruh di kuduk apa ya, di kuduk ya. Ya, pakai pakaian seksi ke masjid. Ada juga apa ya? Mukenanya disandangnya aja dulu gitu. Ini tentu haram, Pak ya. Ya, menampakkan aurat bagi perempuan itu haram berdasarkan Al-Quran, hadis serta ijma' para
ulama. Ya. Sama sekarang ya, zikirnya bagus Pak, namun yang kita larang cara zikir. Jangan zikir dipimpin, ya. Jangan zikir sambil goyang. Jangan zikir dengan gaya-gaya yang tidak ada ketentuannya. Terkadang ada zikir orang sampai goyang-goyang kepala, Pak ya. Nah, karena goyang-goyang kepala ini orang fasik kebiasaannya Pak. Ya kebiasaan orang di naik klub. Kalau orang di diskotik gitu dia gitu. Nah, gitu. Ini kok zikir gitu-gitu juga, jangan Pak. Jangan kita mencontoh mereka. Jadi zikir kita tenang, subhanallah, 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 subhanallah. Iya. Tenang tanpa menggerak-gerakkan badan. Apa Pak? Iya, itu Pak, bukan zikirnya. Jangan salah paham ya, karena ada juga yang salah paham. Kok Ustaz itu melarang orang zikir gitu ya. Jangan. Ya, kita menyuruh orang zikir, tapi zikirlah dengan cara yang benar dan zikirlah dengan bacaan-bacaan yang tepat gitu Pak. Iya, sekarang kita melanjutkan ya kajian kita dari pembacaan kitab Syarah Qawaidil Arba' ya. Qawaidil Arba'i ya, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya, syarah dari kitab yang ditulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian kita kembali kepada penjelasannya. Berkata Syekh Shalih Al Fauzan, "Faiza arafta, apabila engkau telah mengetahui annallaha khalaqaka li'ibadatihi, bahwasanya Allah telah menjadikan engkau untuk beribadah kepadanya, yakni iza arafta min hadhil ayah." Apabila engkau mengetahui ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalau engkau sudah tahu ayat ini, wa anta minal insi, dan engkau dari golongan manusia, dakhilun fi hadil ayat, dan engkau masuk ke dalam perintah di ayat ini. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abasan, dan engkau telah mengetahui Allah tidaklah menciptakan engkau sia-sia. Au khalaqaka litakula wa tashraba faqat, atau Allah menciptakan engkau untuk makan minum saja, tidak. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah, lam yakhluqka lihada. Ya. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrahu wa tamrahu, lam yakhluqka lihada. Jadi engkau hidup di dunia ini untuk beristirahat saja, untuk menikmati saja ya. Ketahuilah, lam yakhluqka, Allah tidaklah menciptakan engkau, litakula, supaya engkau makan, wa tashraba, dan supaya engkau minum saja, tidak. Jadi Allah tidaklah menciptakan kita untuk makan minum saja, tidak Pak. Namun Allah ciptakan kita untuk apa Pak? Beribadah. Kita hidup bukan untuk makan minum, bukan. Namun kita makan supaya bisa hidup. Kita minum supaya bisa hidup Pak. Namun hidup kita adalah untuk Allah, bukan hidup untuk makan. Kalau orang hidupnya untuk makan, ya itu kerjanya Pak. Ya kan, lagi sholat ya sengaja nak pergi makan ya. Kecuali lagi sholat itu Pak, lagi sedang makan gitu, itu memang ada uzurnya. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, la salata bihadratit ta'ami, tidak sempurna sholat ketika dihadirkan, dihidangkan dengan makanan. Jadi bapak kan nggak tahu ya, bayi lagi laparnya dalam makan ya. Namun qadarullah lagi menyuap, Allahu Akbar, azan di masjid. Boleh bapak menyempurnakan makan dulu. Karena di antara hikmahnya kata ulama, dikhawatirkan akan menghilangkan kekhusyukan dalam sholat. Lebih baik pas makan ingat sholat daripada pas sholat ingat makan gitu. Gitu prinsipnya Pak ya. Ya. Tapi kalau seandainya bapak juga nggak mau makan, udahlah itu nggak apa-apa juga. Dengan catatan memang diusahakan khusyuk. Ya ada juga orang yang masya Allah, udahlah saya nggak makan lagi gitu. Tapi habis sholat harus diselesaikan, karena nanti dia khawatirkan israf ya, menyia-nyiakan makanan gitu. Iya, karena dalam Islam nggak boleh Pak ya kita menyia-nyiakan makanan. Makanlah makanan sesuai porsi kita. Kalau kita 3 piring, ya makan 3 piring Pak. Jangan 10 piring ya. Sehingga 8 piringnya atau 7 piringnya menjadi sia-sia. Ya Pak ya. Akhirnya busuk dan basi gitu Pak. 6.
Jadi Allah tidak ciptakan kita sia-sia untuk makan minum saja, enggak Pak. Namun Allah ciptakan kita untuk apa Pak? Untuk beribadah kepada Allah. Khalaqakallahu li'ibadati. Allah telah menciptakan kalian, engkau, kata beliau, untuk beribadah kepadanya. Wa inna masakhkhara laka hadhil mawjudati. Allah telah menundukkan, memudahkan bagi engkau, kata beliau, yang ada ini, ya makan, minum, gitu ya. Min ajli an tasta'ina bi ala ibadatiha. Untuk apa Pak? Allah ciptakan makanan buat kita. Untuk apa Pak? Supaya kita bisa ya menjadikannya sarana gitu ya untuk beribadah kepada Allah, supaya dia bisa membantu kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga makan akan menjadi ibadah apabila niat makan itu untuk ibadah. Bahkan makan bisa menjadi haram kalau niat kita makan untuk melampiaskan syahwat. Habis makan enak-enak ya, nampak wanita yang enggak benar, disewa, lakukan hubungan zina gitu ya. Jadi makannya kalau niatnya untuk maksiat, hukum makan maksiat. Karena makan itu hukum asalnya mubah Pak. Perkara mubah ini tergantung dengan tujuannya, sehingga para ulama usul fikih mengatakan ya al-wasailu laha hukmul maqasid. Wasail itu jamak dari kata wasilah. Wasilah itu dia memiliki hukum, laha hukmun ya. Dia itu memiliki hukum. Hukumnya itu tergantung dengan maqasid. Maqasid jamak dari maksud. Maksud itu artinya tujuan. Jadi sarana perkara dunia ini kan mubah. Namun perkara mubah ini tergantung tujuannya Pak. Kalau tujuannya untuk perkara ibadah, maka dia dinilai ibadah. Seperti HP, ini masalah dunia Pak. Kalau tujuan kita ber-HP untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan orang tua kita, dengan sanak kerabat kita, atau untuk menjalin kekerabatan, menjalin ukhuwah Islamiyah dengan teman-teman kita, atau untuk menuntut ilmu lewat HP, menonton YouTube yang diadakan kajian ilmiah dari ustaz ahli sunnah di dalamnya ya, belajar bahasa Arab boleh ya, atau untuk keperluan dunia kita, perniagaan digunakan untuk menawarkan barang dagang di medsos, maka kita menggunakan HP beribadah. Tapi kalau HP niat kita, oh kalau saya nonton HP, beli HP Masya Allah ya, bisa nengok wanita yang aduhai gitu ya, wanita ya antar negara gitu ya, nggak nengok orang Indonesia begitu bisa. Nah, kalau itu niat kita, maka berdosalah Pak ya. Ya, setiap kita gunakan HP kita nengok yang itu, maka kita berdosa. Jadi tergantung tujuannya. Kalau masalah dunia Pak ya, tergantung apanya Pak? Tujuannya. Tapi kalau masalah ibadah, ini bukan tujuannya saja Pak, namun dilihat perintahnya, ada nggak perintahnya, meskipun tujuannya baik gitu, namun perintahnya nggak ada. Iya, saya kan tujuannya bagus Pak Ustadz, niat saya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka saya buatlah sholat subuh 3 rakaat gitu ya. Tujuan kan saya baik Pak Ustadz kan, dua rakaat saja kan dapat pahala, apalagi 3 rakaat katanya. Maka kita tanyakan perintahnya ada nggak gitu. Kalau perintahnya nggak tahu ya, maka kita katakan kalau tidak ada perintahnya, maka itulah yang dinamakan dengan apa? Bid'ah, dan bid'ah itu haram ya. Hukumnya haram Pak ya. 6. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah menciptakan bagi kita perkara dunia ini sebagai ya wasilah Pak ya, untuk membantu kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian beliau mengatakan li'annaka la tastati'u, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu anta isya, untuk hidup illa bihadil asya, kecuali dengan perkara-perkara dunia tersebut. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh menikah gitu Pak ya. Kita terkadang butuh kendaraan gitu. Wala tatawassalu ila ibadatillah illa bihadil asya, dan engkau tidaklah bertawassul, sul pakai sod ya, artinya menjadikan dia wasilah, itu maksudnya ya, untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan perkara-perkara dunia ini. Iya, kita tidak akan sanggup berpuasa dengan maksimal kecuali sebelumnya makan sahur gitu. Karena makan sahur ini adalah sarana untuk memudahkan kita berpuasa di siang harinya. Dan kita tidak akan bisa naik haji Pak, menunaikan ibadah haji kecuali dengan perantara uang gitu.
Dengan uang itu kita bisa beli tiket, kita bisa daftar haji. Kalau ingin cepat, kita bisa haji ya faruda, ya, haji langsung gitu Pak ya. Haji yang namun harganya mahal Pak ya. Di atas haji plus lagi. Ya. Nah, itu Pak ya. Jadi dunia ini kita gunakan untuk apa Pak? Untuk beribadah. Jadi kita tuh Pak untuk ibadah. Detik-detik kita di dunia ini kita niatkan ibadah terus. Ya. Karena itulah makna dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun keadaan, apapun profesi kita, sedang apapun kita, maka harus ada dalam hati kita Bapak Ibu sekalian beribadah. Lagi nonton sinetron Korea, bisa katakan saya lagi beribadah? Tidak ada, maksiat itu tutup. Kita Allah ciptakan bukan untuk itu Pak. Ya, lagi nonton Dono ya, tutup juga Pak. Dono itu celaka itu bilang Pak ya, nauzubillah. Banyak maksiatnya, belum musiknya Pak ya. Iya, banyak yang enggak gitu. Itu yang harus kita tinggalkan. Karena meninggalkan maksiat itu ibadah juga. Kalau kita tinggalkan maksiat karena Allah, dapat pahala. Kita sudah ada Pak, Masya Allah, lihat sesuatu yang mengandung maksiat Pak ya. Lihat dompet orang misalkan, isinya tebal ya, mungkin 2 jutaan. Sudah ada niat kita, kalau saya ambil orang kan enggak tahu. Kalau kita lakukan Pak, kita ambil, berdosa kita. Namun ketika kita lawan nafsu kita itu, kemudian kita rubah, ya Allah ya, memang orangnya nggak tahu, tapi Allah kan maha tahu. Kita ambil dompet itu, kita tinggalkan niat untuk mencuri itu, dan kita kembalikan, kita dapat pahala yang luar biasa. Iya. Yeah. Apa Bang? Apa? Nonton bola juga. Karena nonton bola itu Pak akan menyebabkan diri kita kepada kemaksiatan. Kenapa Pak? Karena kita ngefans. Kita nggak boleh Pak ngefans sama orang kafir, itu haram. Ya, iya. Kecuali kita main bola untuk dalam rangka untuk apa Pak? Dalam rangka untuk berolahraga boleh. Tapi kalau kita semalaman ambil bola, kita tonton ya bola, tentu itu juga menyia-nyiakan waktu. Ya, bola itu kita tonton terus ya. Iya. Nah, ini bahaya Pak ya. Bisa menyebabkan kita sakit semalaman ya. Jam 3 bangun demi menonton bola. Ya. Bola aja yang ditonton ya. Lebih baik ya Pak ya, kita apa? Iya, kita beribadah gitu. Jadi Pak, kita dunia ini hanya untuk beribadah, baca buku, ya ibadah itu. Baca buku agama. Kemudian membaca berita, kita niatkan ibadah, kita baca berita-berita yang bermanfaat, yang ada manfaatnya, maslahatnya gitu. Apalagi Pak, ya, kita berolahraga, lari bisa jadi ya dalam rangka menjaga kesehatan, ya kan? Itu ibadah. Kenapa Pak? Karena Allah mencintai, ya kan, mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, dan kuat di sini luas mananya, dan termasuk di antara makna kuat, ya kan, mukmin yang kuat jasadnya, ya. Ya. Dan juga kuat ekonominya gitu. Yang bisa nanti digunakan untuk berdakwah dan untuk beribadah. Karena memang ibadah itu butuh dana Pak. Gitu ya. Maka kita disuruh berusaha oleh Allah. Ya kan? Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Dan apabila sudah selesai sholat Jumat ya, maka bersebarlah. Maka diantara mananya harus kita lihat mana tafsir, karena ada juga diantara kaum muslimin bukan mencari mana ayat itu. Kata siapa enggak mencari? Baca tafsirnya gitu. Ya kan? Maka diantara mananya adalah bekerja. Bekerja itu ibadah Pak. Kita bekerja buat makan itu ibadah. Namun catatannya, syaratnya kita niat beribadah. Memberi makan istri itu ibadah. Namun tentu kita lihat pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita nggarong ya, mencopet, tentu di situ yang dosanya Pak. Tapi kalau pekerjaannya halal ya berkah, ya kan, tentu itu akan menguntungkan kita di akhirat kelak gitu Pak. Karena ya Allah lebih mencintai hamba Allah yang kuat daripada yang lemah. Ya kan, kemudian Allah juga mengatakan al-yadul ulya ahabbu ilallah minal yadil sufla. Tangan di atas, ini hadis sahih Muslim ya. Al-yadul ulya, tangan di atas, ahabbu ilallah minal yadis sufla, daripada tangan di bawah. Artinya orang yang memberi itu
lebih baik daripada orang yang suka minta-minta. Walaupun sekarang suka minta-minta atas dasar agama, atas dasar apa Pak? Sedekah. Namun mereka jadikan itu untuk memperkaya diri, sehingga dewan pembina mereka gajinya sebulan ternyata berapa Pak? Ternyata 200 juta lebih. Yang kita salahkan bukan lembaganya, ada juga kebaikannya. Ya, namun yang kita kritik di situ, yang kita sayangkan pengurusnya. Kok gajinya sampai situ? Padahal dia digaji dengan uang donasi gitu. Ya, gajinya ratusan juta, nauzubillah Pak. Nah, itu yang sangat disayangkan gitu. Ya Pak ya, sangat disayangkan gitu. Makanya untuk itu kita seorang muslim itu Pak, ya harus mempunyai izzah gitu. Jangan kita memperkaya diri kita lewat sumbangan. Ya. Kalau seandainya kita diberi yang wajar-wajar saja, masa ratusan juta gitu ya. Nauzubillahi min zalik, itu memperkaya diri betul itu Pak ya. Jadi memang kita diciptakan untuk apa Pak? Untuk beribadah. Jadi jadikan hari-hari kita ini full ibadah Pak, sehingga Bapak kalau bisa beli buku yang judulnya Kegiatan Rasulullah, Sunnah Rasulullah, full 24 jam, mulai dari bagaimana Rasulullah itu tidur sampai bangun tidur itu sudah ada lengkap Pak. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan beliau, apa doanya, apa bacaannya, apa aktivitasnya, ya itu kita amalkan Pak, sehingga full 24 jam hidup kita penuh dengan ibadah. Dan jauhi dosa Pak, karena menjauhi maksiat itu ibadah juga. Apa definisi haram menurut ulama fikih Pak? Ya, yusabu tarikuhu, diberikan pahala orang yang meninggalkannya, wa yu'aqabu fa'iluhu, dan diancam dosa bagi orang yang mengerjakannya. Jadi enak sebenarnya Pak, kita nampak orang maksiat, nampak wanita pakaian seksi ya, cukup kita palingkan wajah kita, kita tundukkan pandangan kita niatkan karena takut kepada Allah, sudah dihitung pahala. Jadi ketika kita masuk pasar ada doanya Pak, baca doanya, dan banyak di situ peluang-peluang ibadah Pak, terutama ibadah menundukkan pandangan. Tapi kan besar cobaannya Pak, ya amat sedikit yang bisa selamat, apalagi yang jomblo gitu ya. Iya. Makanya yang jomblo ya diharapkan ya dipercepat, ya kalau sudah ada jodoh ya diperjuangkan, kita halalkan seperti itu Pak. Ya, karena memang luar biasa seperti fitnah wanita itu luar biasa. Ya. Iya. Kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah berfirman, ya aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin, aku tidak butuh rezeki kepada mereka, kepada engkau wahai manusia, kata Allah. Kemudian beliau mengatakan, Allahu ma khalaqaka litaktasibalahu, Allah tidaklah menciptakan kalian untuk memberi Allah gitu, memberi makan Allah, tidak. Antahtarifa wa tajma'alahu malan, ya, untuk mencari dan mengumpulkan bagi Allah harta. Allah enggak butuh harta kita Pak, namun kita yang butuh harta untuk beribadah kepada Allah. Tapi Allah enggak butuh harta kita gitu. Kita yang butuh rezeki, kita butuh harta dari Allah. Ya. Kama yafalu banu Adam ba'dhum li ba'din, sebagaimana yang dilakukan oleh anak Adam satu sama lain. Yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasib, ya, yang mana ya mereka mencari atau menjadikan pekerja-pekerja, karyawan-karyawan, ya kan, kemudian memberikan pekerjaan al-makasib, ya, pekerjaan ya kepada karyawan tersebut, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh itu semua. Allah tidak butuh makan, tidak butuh apapun dari kita, dan seyogyanya kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di halaman 15. Coba ya, halaman 15. Allah ghaniyun min an hada, Allah itu kaya Pak, tidak butuh dari itu semua. Wallahu ghaniyun 'anil alamin, bahkan Allah itu kaya, tidak butuh atas alam semesta ini, bantu Allah enggak butuh Pak. Ya. Walihada qala, oleh sebab itu Allah berfirman,
ma uridu minhum min rizqin, aku tidak butuh, kata Allah, dari rizki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak butuh mereka beri aku makan. Enggak butuh makan Allah. Allah enggak makan, enggak minum, Pak. Dan Allah pun tidak mengantuk. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu enggak mengantuk, enggak juga naum, enggak juga tidur ya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah enggak pernah tidur, Pak. Jadi kapanpun kita berdoa, Allah mendengarkan doa kita. Iya. Maka ya manusia bisa kita tipu, Pak. Namun Allah tidak bisa kita tipu, karena Allah enggak pernah tidur, Pak. Dan Allah selalu melihat. Apapun yang ada di alam semesta ini, sebesar apa, sebesar biji atom, biji zarah pun Allah melihatnya. Dan Allah mampu melihat ke dalam sanubari kita, mendengar apa bisikan hati kita. Jangankan yang kita ucapkan, Pak ya, yang terdetik dalam hati kita saja Allah tahu itu. Sebelum kita mendetikkan dalam hati kita, Allah tahu. Subhanallah, itu keluasan ilmu Allah. Karena Allah itu maha mengetahui. Apapun yang akan terjadi Allah tahu. Apa yang telah terjadi Allah tahu. Dan apa yang tidak terjadi, kalau tidak terjadi itu apa yang terjadi Allah tahu. Itu menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan kebesaran ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu siapa yang masuk surga, sudah tahu Allah. Siapa yang masuk neraka, Allah sudah tahu, Pak. Namun Allah menjadikan syariat agama ini sebagai ujian bagi kita. Ya. Namun kita kan nggak tahu, Pak. Kita tahu kalau sudah terjadi. Kalau Allah tahu sebelum terjadi gitu. Kita mau menjadi apa, Allah sudah tahu. Kita mau menjadi penghuni surga, sudah tahu kita. Ya. Kalau begitu Pak Ustadz, kenapa kita sholat lagi? Sekarang pertanyaan, antum tahu nggak antum penghuni surga atau neraka? Nggak tahu. Makanya Nabi juga pernah ditanya tentang masalah ini. Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah sudah menentukan siapa penghuni surga dan neraka, itu untuk apa kami beramal? Maka Nabi menjawab, kalian nggak tahu kalian itu penghuni surga atau neraka. Maka Nabi mengatakan, beramal saja yang harus kita lakukan. Lakukan amalan aja. I'malu, kata Rasulullah. Beramal sajalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan setiap orang itu akan dipermudah. Dia itu dijadikan untuk apa? Kalau dia dijadikan untuk surga, insya Allah dia akan mudah untuk mengamalkan amalan-amalan penduduk. Salat dia mudah, ya. Iya, meninggalkan maksiat mudah sekali. Namun yang sangat dikhawatirkan, ternyata dia diciptakan menjadi penghuni neraka, Pak. Contohnya apa, Pak? Sudah ada contohnya. Dia dimudahkan melakukan amalan penuh neraka. Enggak sholat gampang sekali, ya Pak ya. Iya. Berbuat dosa enak sekali, ya Pak ya. Bahkan tidak ditegur-tegur oleh Allah, diberikan istidraj, tipu daya. Iya. Enggak sholat, meskipun saya enggak sholat, Pak Ustadz, tapi ya usaha saya lancar, badan saya kuat, istri saya 4 gitu ya. Meskipun saya enggak sholat, gitu Pak ya. Nah, itu bahaya, Pak, itu tipu daya. Artinya Allah biarkan ya, Allah tipu dia di dunia ini, seolah-olah dia apa? Menganggap dia benar ya. Namun ternyata dia adalah orang yang tersesat ya. Nanti saja di akhirat barulah Allah kecam dia, Allah campakkan ke neraka. Nauzubillahi min zalik. Masih enak orang yang diuji oleh Allah. Kalau Allah menguji kita, Pak, apa memperingatkan kita, berarti Allah masih cinta kepada kita. Seperti hadis kita sampaikan di pertemuan kita yang pertama. Siapa yang masih ingat, Pak, hadisnya? Sahih hadis itu. Siapa yang masih ingat, Pak? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada suatu kaum, Allah uji kaum itu, Pak. Uji dengan penyakit sehingga dia sadar ya, astagfirullahaladzim, selama ini saya salah ya. Diuji dia dengan kekurangan harta. Ya Allah, beginilah kurangnya harta sehingga saya bisa bersabar. Kapan kita sabar, Pak? Ketika kita diuji oleh Allah. Sabar menanggung kemiskinan, itu nilainya luar biasa, Pak. Yang sebelumnya mungkin dia kaya raya, apa aja yang terlintas di benaknya dibelinya begitu saja. Namun ternyata ketika hartanya sudah tidak seperti dulu, barulah dia ya tahu ya pentingnya sabar ya. Ya beginilah sabar ya. Sabar ketika menerima enggak punya apa-apa, sehingga tawakalnya kepada Allah akan kuat gitu, Pak. Iya.
Jadi kalau Allah cinta kepada kaum, maka Allah akan mengujinya. Tapi kalau orang yang nggak diuji itu mesti dipertanyakan, Pak. Badan nggak pernah sakit, ya, harta nggak pernah berkurang, ya, iya, maksiat selalu jalan, ya, tidak ada yang menegurnya, tidak ada pula yang bisa memberinya sanksi, ya kan, semua bisa disogoknya dengan uangnya, ya, ini tentu itu yang luar biasa, Pak. Na'udzubillahi min zalik. Baik, Pak, karena mengingat waktu, ya mungkin kita cukupkan dahulu pengajian kita pada malam hari ini, insyaallah, ya. Kita akan lanjutkan pada halaman 16, ya. Pada pertemuan yang selanjutnya, ini masih ada pembahasannya setengah di halaman yang ke-15. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan ada kejadian di situ kan, orang tuh kurban kambing. Iya. Cuma dia nggak dikasih kambingnya, dikasih daging sapi. Oh iya. Sama kambing. Itu boleh tidak? Teman kalau saya tengok kan berteman pada kan, gitu kan, kepala entah kemana, kaki kambing entah kemana, gitu kan. Jadi kata panitia, dia adil, kata dia daging kambing itu dimasukkan ke daging sapi. Jadi dia dikasih. Jadi keluarga yang lain yang dikasih kambing itu, nah, itu kalau pendapat apa? Hukumnya macam mana, Ustaz? Iya. Iya, masya Allah, ya, pertanyaannya bagus, ya. Dan ini banyak terjadi juga, Pak. Maka jawabannya adalah sesuai dengan kesepakatan pertama. Al-mu'min ala syurutih. Seorang mukmin itu terkait dengan akadnya, dengan perjanjiannya pertama. Kalau orang yang berkorban atau istilah Arabnya al-mudhahi, ya, sudah berjanji dengan panitia bahwasanya ini kalian uruslah gitu. Pembagiannya kami serahkan kepada kalian sepenuhnya. Yang penting kami dapat daging, ya, baik itu daging kambing yang kami serahkan atau daging sapi yang bagian korban orang lain, nggak apa-apa. Kalau seperti itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada perjanjian yang seperti itu, maka orang yang mewakilkan tidak boleh. Dia harus sesuai dengan kehendak orang yang berkorban. Karena orang yang berkorban ini dia punya hak terhadap daging itu. Minimal dia punya hak maksimal, ya, sepertiganya. Sebagaimana sabda Nabi, orang yang berkorban itu ja'alahu aslasan. Dia harus menjadikan kambing ataupun hewan korban itu tiga bahagian. Sulusun lahu, ya kan, wal baqi yatasaddaq bihi. Dia ambil sepertiganya, kemudian yang sisanya yakni 2/3-nya dia sedekahkan dengannya. Jadi kalau dia kambing, ya dia ngambil kambing gitu. Iya. Iya, karena memang haknya di kambing itu gitu. Jadi boleh dia menuntutnya. Namun kalau ada perjanjian sebelumnya maka nggak boleh. Sudah ada akad dia dengan panitia, maka panitia mengatakan, Pak, kalau Bapak korban di tempat kami, Bapak ikut aturan kami. Yang penting Bapak insya Allah dapat bagian. Berapanya ini kami yang ngatur, itu boleh gitu, Pak. Dan kepada siapa-siapanya kami juga yang ngatur gitu. Tapi kalau nggak ada seperti itu, tentu orang yang berkorban itu lebih berhak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Tapi dia sudah ada sebelumnya. Iya. Makanya dia tuh harus ngomong dulu, Pak. Mungkin sekarang sudah terjadi seperti itu, daripada gaduh, ya. Diikhlaskan baik, ya, direlakan saja, ya kan. Besok kalau ke depannya kalau dia ingin berkorban, dia harus ngomong jelas sama panitia, Pak, ya, kalau kami berkorban di sini, kami ingin kambing dari yang kami korbankan lah, Pak, kami nggak mau yang lain. Boleh aja, ya, gitu. Nanti tergantung negonya dengan panitia. Kalau panitianya menerima, ya lanjut. Kalau enggak, ya dia cari panitia yang lain gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, Bang. Ya. Kalau jawabannya selama itu bahimatul an'am boleh. Namun tentu lebih afdal adalah dengan kambing, karena itu praktek Nabi. Walaupun Nabi, ya, prakteknya kambing, namun Nabi tidak melarang sapi gitu, Pak. Gitu. Maka ulama mengatakan selama dia itu
bahimatul an'am. Apa aja bahimatul an'am itu, Pak? Onta, sapi atau kambing atau domba. Namun yang lebih afdolnya adalah kambing atau domba gitu. Tapi kalau dengan sapi, para ulama fikih mengatakan boleh dikiaskan dengan kurban gitu. Iya. Nah, gitu, Pak. Tapi kalau dengan ayam enggak boleh, Pak. Ya, kalau apa akikah dengan ayam enggak boleh. Iya. Iya. Oh enggak, kalau itu enggak bisa, Pak. Iya. Kalau itu wallahu alam ya. Kalau yang saya lihat itu hanya untuk korban seperti itu. Iya. Tapi memang ya ada juga yang mengkiaskan seperti itu. Tapi saya sendiri lebih cenderung kambing lah gitu. Kalau ingin sapi ya dewe anbelah gitu. Iya. Karena memang kalau yang dibagi 7 itu kalau teks hadisnya untuk kurban gitu. Memang betul kata abang itu, saya baca ada juga sebagian ulama yang ya mengkiaskan seperti itu ya. Iya. Iya. Namun lebih afdolnya kambing aja. Kalau perempuan ya 1 ekor kambing, laki-laki 2 ekor kambing gitu, Pak. Iya. Dan akikah itu boleh juga dimakan gitu. Karena ada juga masyarakat mengatakan nggak boleh dimakan katanya. Itu salah itu. Boleh. Jadi orang yang berakikah boleh makan dari daging akikahnya. Iya. Kemudian disedekahkan gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tanduk sapi itu termasuk bangkai atau najis? Apa hukum memakainya untuk relaksasi seperti berbekam? Tidak najis. Jadi sesuatu yang tidak dialiri darah, ya kan? La sahila lahu minad dam. Ini ada pelajaran dalam ilmu fikih ya. Maka itu tidak najis. Maka kecoa itu enggak najis, Pak. Tapi jangan dimakan gitu, Pak. Iya. Ada bangkai kecoa, ada pertanyaannya, apakah najis? Maka enggak, karena termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. La sahila lahu minad dam itu. Ya. Kalau cicak ada darahnya, Pak. Dan cicak itu najis, ya, cicak najis. Dia. Nah, itu, Pak ya. Jadi tanduk itu tidak najis. Pak ya, tanduk tidak najis. Kemudian apakah boleh berbekam dengan tanduk? Bagus ya. Karena sebagian sahabat ada yang menggunakan tanduk untuk berbekam gitu, ya. Bagus kalau bisa, Pak ya. Ya, kalau bisa enggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara membayar hutang kepada orang tetapi orang yang dihutangi sudah meninggal dunia? Apakah bisa lewat kontak amal atau ke ahli warisnya? Naam. Jadi kalau orangnya sudah meninggal, maka kewajiban kita berikan kepada ahli warisnya. Jangan petang-petang meninggal sudah selesai, jangan, Pak. Karena orang itu punya keturunan. Berikan kepada ahli warisnya gitu. Kalau ahli warisnya sudah meninggal juga, gimana Pak Ustadz? Sudah nggak tahu lagi di mana tinggalnya, nggak tahu lagi ya. Iya kan? Maka boleh kita niatkan bersedekah untuk membayar hutang kita kepada dia, dan kita niatkan pahalanya untuk orang yang kita berhutang dengannya tersebut. Nah, ini baru boleh, Pak. Kalau sudah tidak ditemukan lagi orang yang berkaitan dengan orang tersebut, semisal ya ahli warisnya atau saudaranya atau pamannya gitu, yang ada hubungan nasab atau keturunan dengan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Gimana, Bang? Ya. Ya, kalau meninggal dengan orang kafir tetap, Pak ya, tetap kita harus bayar. Itu namanya sekewit, Pak ya. Kecuali orang kafir harbi. Orang kafir harbi hartanya halal, lihat, Pak. Orang kafir yang memerangi kita, yang ingin menghancurkan kita, berperang kita dengannya, kalah dia. Harta itu namanya harta rampasan perang, namanya ghanimah. Nah, gitu. Tapi kalau orang kafirnya kafir yang tidak memerangi kita, kafir yang dilindungi oleh pemerintah kita, ini nggak boleh. Ya, kita harus wajib berdosa kita. Ya, tidak membayar hutang kita. Kenapa?
Kalau dia nggak timbul lagi Pak, udah nggak apa-apa, nggak usah didoakan deh. Iya, nggak usah disedekahkan, kena nggak nyampai Pak ya. Iya, iya. Kalau orang kafirnya itu nggak ketemu lagi, udah Pak ya. Jadi Bapak beruntung lah gitu. Alhamdulillah. Iya. Iya. Karena nggak mungkin Pak ya, nggak mungkin antum dia untuk pahala dia nggak dapat pahala Pak, orang kafir gitu. Iya, gitu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana posisi telunjuk saat berdoa setelah tahiyatul akhir sebelum salam syukuran? Dia telunjuk posisinya di atas lutut. Kemudian ada dua riwayat dari Nabi caranya. Yang pertama boleh digenggam gini, ya, dan boleh dibuat lingkaran yang mana telunjuk kita menempel dengan ibu jari. Jari tengah menempel dengan ibu jari seperti ini Pak ya. Iya. Dibulatkan seperti itu. Ya. Gitu Pak. Maksudnya? Langsung ya, dalam pendapat yang kuat ya. Ini memang ada khilaf ya. Namun pendapat yang kuat langsung, karena di hadisnya Rasulullah mengisyaratkan, artinya langsung gitu. Ketika tasyahud itu Rasulullah memberikan isyarat dengan telunjuknya. Berarti langsung gitu. Jadi tidak pas asyhadu Allah, enggak pas mengucapkan dua kalimat syahadat, enggak. Karena ada juga sebagian orang tuh dia itu memberi isyarat ketika syahadu alla ilaha illallah gitu. Gitu Pak. Maksudnya? Iya, menurutnya sampai salam gitu Pak. Sampai salam. Assalamualaikum dah gitu. Iya. Iya. Iya, seperti itu ya. Iya. Iya. Itu masalah khilafiyah. Ya. Namun pendapat jumhur ulama tidak digetarkan, karena ternyata hadis yang menggerakkan telunjuk itu lemah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mubil rahimahullah taala. Namun ada juga ulama yang mensahihkan, makanya khilaf, makanya terjadi perdebatan ya. Terjadi khilafiyah, perselisihan pendapat gitu. Kalau saya pribadi memilih pendapat saya Mubil, yaitu tidak digerakkan, karena saya meyakini hadisnya lemah gitu. Tapi kalau ada kawan-kawan mengatakan enggak, ya silakan, no problem Pak ya. Kita berlapang dada saja dalam masalah khilafiyah itu. Iya Pak ya. Kalau ada yang ingin menggerak-gerakkan silakan ya. Karena dia mengikuti pendapat ulama yang mensahihkan hadisnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi Pak? Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.